Tutorial kuliah hukum acara perdata topik kelima dari 30 topik. Pelaku kekuasaan kehakiman dan organisasi pengadilan negeri, bagian 1. Disediakan di Global Tutorial. Salah satu unsur dalam negara hukum modern adalah adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga tinggi negara lainnya. Supremasi hukum tidak akan pernah dapat terwujud manakala aturan-aturan hukum dijalankan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yudikatif, adalah mutlak adanya. Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Demikian ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baik yang terakhir nomor 48 tahun 2009, maupun yang pertama, yaitu nomor 14 tahun 1964. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman adalah terdapatnya jaminan independensi, kemerdekaan dan sikap impartiality, tidak memihak dari pelaksananya. Peradilan umum sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tidak lagi berkaitan dengan Departemen Kehakiman, sekarang Departemen Hukum dan HAM. Susunan Peradilan Umum. Peradilan umum adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan-pengadilan khusus yang telah ada saat ini sebagai berikut. A. Pengadilan Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. B. Pengadilan Niaga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. C. Pengadilan Hak Asasi Manusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. D. Pengadilan Hubungan Industrial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. E. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. F. Pengadilan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Adapun yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan umum. Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibu kota kabupaten, kota, sehingga wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan,
dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Susunan organisasi pengadilan negeri. Pimpinan, terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Untuk dapat diangkat sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Hakim anggota, terdiri atas beberapa orang hakim. Panitera, seorang, dibantu oleh wakil. Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Jurusita dibantu oleh jurusita pengganti. Sekretaris, 1 orang. Pimpinan pengadilan negeri. Untuk dapat diangkat sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Namun, pengawasan sedemikian itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketua pengadilan negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris. Ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Selain itu, Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor unit, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan. Hakim pengadilan negeri. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dengan undang-undang. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan demikian ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan negeri harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Pasal 14A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Panitera Pengadilan Negeri. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Di dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan negeri dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang jurusita. Untuk dapat diangkat sebagai panitera pengadilan negeri harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk dapat diangkat sebagai wakil panitera harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera muda atau 4 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri. Untuk dapat diangkat sebagai panitera muda harus berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri. Untuk dapat diangkat sebagai panitera pengganti pengadilan negeri harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Dalam perkara perdata, panitera pengadilan negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. Di dalam daftar tersebut setiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Panitera membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa dari ruang kepaniteraan, kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan undang-undang. Jurusita Pengadilan Negeri. Untuk dapat diangkat sebagai jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Untuk dapat diangkat sebagai jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan untuk seorang calon jurusita, dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Jurusita bertugas, a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
B. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasar ketentuan undang-undang. C. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. D. Membuat berita acara penyitaan, salinan resminya diserahkan kepada para pihak berkepentingan. Sekretaris Pengadilan Negeri. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Sekretaris Pengadilan Negeri dirangkap oleh Panitera Pengadilan Negeri. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Adapun tugas sekretaris Pengadilan Negeri adalah menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Kekuasaan mengadili Pengadilan Negeri ditinjau dari kekuasaan absolut atau kompetensi absolut mengadili. Kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, wewenang Pengadilan Negeri berhadapan dengan wewenang lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen Pasal 24 Ayat 2, UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman, judicial power, yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri atas hal berikut. 1. Lingkungan peradilan umum. 2. Lingkungan peradilan agama. 3. Lingkungan peradilan militer. 4. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, to enforce the truth and justice, dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara, state court. Dengan demikian, Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction. Mengenai sistem pemisahan wewenang mengadili dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai berikut. A. Didasarkan pada lingkungan kewenangan. B. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction. C. Kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction. D. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan sebagai berikut. A. Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara pidana, pidana umum dan khusus, dan perdata, perdata umum dan niaga. B. Peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai 1. Perkawinan. 2. Kewarisan, meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 3. Wakaf. 4. Sadakah. C. Peradilan tata usaha negara, menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara. D. Peradilan militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri atas prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu. Memperhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Undang-undang telah menentukan batas wewenang mengadili dari masing-masing peradilan. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perkara perdata. Dalam perkara perdata terbatas pada perdata umum dan niaga, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi orang yang beragama Islam jatuh menjadi wewenang mengadili dari peradilan agama. Begitu pula halnya dengan perkara perdata tun, tidak termasuk kewenangannya,
tetapi menjadi wewenang dari lingkungan peradilan TUN. Wewenang masing-masing lingkungan peradilan demikian itu disebut dengan wewenang mutlak atau kompetensi absolut, absolut kompetenti atau atributif van Resinah. Di dalam praktik, sering terjadi kekaburan dalam menentukan batas tentang kompetensi absolut, terutama antara peradilan umum dengan peradilan agama atau peradilan TUN pada pihak lain. Dapat terjadi, suatu perkara dianggap memenuhi kategori tertentu sehingga berdasarkan pembagian wewenang termasuk peradilan agama, namun terjadi hal itu tidak benar. Sebagai contoh dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung nomor 613 K/Sip 1972 tanggal 5 Maret tahun 1973 yang menyatakan bahwa gugatan atas penguasaan tanah tanpa hak harta Baitul Mal adalah wewenang dari peradilan umum untuk memeriksa dan menyelesaikannya, bukan peradilan agama. Sebab yang disengketakan di sini adalah penguasaan tanpa hak, bukan masalah pengurusan harta Baitul Mal. Meskipun undang-undang telah mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa maka khusus mengenai objek sengketa hak milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri. Begitu pula halnya dengan lingkungan peradilan TUN sering terjadi titik singgung dengan lingkungan peradilan umum. Dikemukakan oleh Zakir A., sulit menentukan keputusan TUN yang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN, Peratun. Maksudnya sulit menentukan mana yang masuk wewenang TUN dan mana yang bukan. Tiap-tiap tingkatan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan juga mempunyai wewenang sendiri-sendiri yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tingkatan yang lain. Pada lingkungan peradilan umum misalnya, apa yang menjadi wewenang pengadilan negeri, mutlak tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung masing-masing mempunyai wewenang sendiri dengan ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu harus diteliti apakah perkara itu termasuk kompetensi absolut peradilan umum atau tidak. Pelanggaran batas kompetensi suatu peradilan dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, niet onafhankelijk verklaard, atas alasan tidak berwenang mengadili. Demikianlah materi topik kelima tutorial kuliah hukum acara perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.